Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, selamat pagi. Pemirsa Opini, senang sekali tentunya untuk di hari ini kita ketemu lagi untuk obrolan pagi ini. Dan seperti biasa bersama saya Iqbal Fatwa, untuk di episode kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali. Apalagi di era sekarang, semua orang pastinya sudah sepertinya butuh satu hunian, satu usaha, satu tanah. Nah, kalau sudah ngomong soal hunian, ngomong soal tanah, ini berkaitan dengan properti. Nah, tentunya ada satu hal yang menarik untuk di bidang properti ini, yaitu kita sudah menghadirkan tentunya di studio Opini dengan tema kita hari ini adalah pengusaha properti syariah. Siapakah dia narasumber kita? Langsung saja, ini dia narasumber kita, Davis Oktora. Assalamualaikum Mas Davis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Mas Davis, bagaimana Mas Davis untuk di saat-saat sekarang? Tapi sebelum kita ke tema nih Mas Davis, boleh Mas Davis untuk tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi Mas Davis ini kesehariannya seperti apa, terus juga usaha propertinya seperti apa, bisa di-sharingkan ke pemirsa Opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis. Alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa berbagi cerita ke teman-teman semuanya. Kesibukan sehari-hari jual beli properti, khususnya di tanah yang lebih banyak, karena memang kita fokus di tanah kapling. Untuk legalitas usaha kita pakai PT Maslia Badiraya namanya. Untuk alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 23. Oke. Jadi boleh nanti teman-teman silaturahim ke sana ngobrol soal seputar properti. Siapa tahu ada ketertarikan. Ya. Oke. Nah, Mas Davis ini kan menjadi seorang pengusaha properti secara syariah. Oke. Saya pengen tahu dulu nih untuk Mas Davis, kenapa Mas Davis akhirnya terjun untuk ke bidang usaha properti ini? Kenapa nggak mungkin usaha yang lain? Misalnya saja kuliner kah, atau usaha-usaha yang lain? Ada background dari keluarga juga yang sudah bergerak sebelumnya di bidang properti, ataukah memang background pada saat zaman dulu sekolah, atau seperti apa Mas? Kalau untuk ceritanya sebenarnya kalau usaha udah banyak yang dilakukan. Sampai sekarang pun kita masih melihat peluang. Cuman nggak semasif dan sefokus di properti. Karena di properti syariah ini kita punya misi tersendiri sebenarnya. Ada sisi kemanusiaannya, ada sisi sosial di sana. Seperti itu. Jadi ceritanya memang di 2017 itu kita ada satu komunitas yang bisa disebut memang fokus di properti syariah. 2017. Jadi kita konsen untuk mencari solusi. Karena waktu itu lagi hebohnya sebenarnya, lagi maraknya itu kemampuan tidak bayar di masyarakat, di perumahan. Karena kan waktu itu lagi marak-maraknya itu perumahan subsidi. Jadi sangat banyak sekali, ribuan. Dan juga terjadi akhirnya memang masalahnya itu ya gagal bayar. Dan akhirnya banyak sekali orang gagal bayar dan memang banyak juga orang yang tidak mendapatkan rumah. Nah, dari situ kita teman-teman properti syariah itu kumpul gimana caranya untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang memang tidak dapat akses ke sana. Dan akhirnya akhirnya tercetuslah properti syariah. Kita mulai jalan di 2017. Kita seminar, kita sosialisasi. Kemudian mulai buka lokasi kalau saya pribadi itu di 2019. Jadi Mas Davis ini 2017 bersama teman-teman membuka komunitas. Kalau secara pribadi 2019 Mas Davis baru start. Ya. Oke, baik. Nah, untuk awalnya di 2017 itu, selain yang tadi ditemukan di fakta di lapangan yang menggerakkan hati Mas Davis bersama teman-teman, ternyata banyak nih saudara-saudara kita yang ternyata gagal bayar pada saat mungkin ada ngambil rumah subsidi atau mungkin membeli properti yang lain. Nah, kenapa akhirnya tercetus untuk ibaratnya ini kan menerjunkan diri, mengorbankan diri untuk membantu, katakanlah seperti itu, untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah terlanjur sudah mengambil properti tapi ternyata gagal bayar, di tengah jalan gagal bayar. Ada kepikiran nggak? Saya harus
menjadi tameng, katakanlah seperti itu, untuk membantu teman-teman kita yang lain. Jadi sebenarnya banyak orang beranggapan bahwa di bisnis properti itu dia harus modal besar. Ya. Ya, karena memang kalau dilihat secara tertulis ya di bisnis plan-nya memang besar modalnya. Kita beli tanah aja udah, kalau di kota untuk tanah 1 hektar itu udah 1 miliar lebih. Untuk di kota, Ya, untuk di kota, ya. kota Itu Bengkulu pinggiran ini. di daerah Padang Serai, mungkin daerah Bentiring, mungkin masih ada segitu. Cuma kalau sekarang saya rasa udah sedikit, udah hampir nggak ada lah 1 dengan harga hektar, segitu 1 ya. miliar. Jadi kalinya itu kan sekitar 100 ribuan Per meter, ya. Itu sudah murah di waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah 2 sampai 3 miliar. Makanya secara tertulis ya berat untuk bisnis properti itu. Oke. Tetapi sebenarnya kita itu mampu untuk melakukan bisnis itu, karena mampunya gini, banyak orang yang punya tanah, Ya. banyak orang yang punya tanah. Jadi kayak di Padang Serai, di Betungan, itu kalau kita lihat itu banyak orang yang punya tanah. Hanya saja memang mereka punya keterbatasan untuk mengelola tanahnya itu. Oke, mungkin Mengelola dari segi tanah itu. pengetahuan dia tidak tahu tanah ini harus seperti apa, mau ngejualnya pun juga bingung caranya Iya. seperti apa. Iya, Oke. betul. Jadi kalau kita punya tanah, jadi kan nanti kenapa kok kita ingin masuk ke situ kan? Jadi memang ada sisi sosialnya itu. Jadi buat teman-teman yang punya, nanti ini juga bagus juga buat teman-teman yang sekarang nih punya tanah nih, jangan buru-buru dulu dijual sebenarnya Oke. ke developer ya, ataupun ke siapapun. Coba diusahakan tanahnya itu dikelola. Nanti dia akan bisa mendapatkan maksimal dengan harga yang maksimal. Seperti itu. Dikelola dalam artian ini dia buat kapling-kapling kah, atau mungkin dia kelola, mungkin dia hobi berkebun, dibuat kebun kah, atau seperti apa? Kalau saran dari Mas Davis. Jadi ini saran buat kita, buat teman-teman juga, buat sharing kan, karena kalau nanti tanah itu diperjualbelikan, yang mendapatkan keuntungan secara maksimal itu hanya orang-orang tertentu saja. Tidak secara menyeluruh. Padahal kita bisa melakukan itu dengan sistem yang sederhana sebenarnya. Ya hanya butuh keberanian saja. Butuh keberanian dan butuh ya mungkin pendamping juga ya buat teman-teman yang mau memaksimalkan tanahnya itu. Ini contoh. Contoh, ada tanah 1 hektar. Ya. Di Seluma. Di Seluma, di daerah. Jadi teman ini nanya ke saya, dia beli masih sangat murah memang, kisaran 50 atau 60 juta. Itu 60, 70, mungkin kalau yang udah agak mahal mungkin sampai 200 juta. Gitu. Dan dia tanya tanahnya mau diapain? Gitu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang cepat. Gitu. Oke, dia butuh hasil yang maksimal, waktu yang singkat gitu. Ya, hasil yang maksimal dengan waktu yang cepat. Jadi saya bilang seperti ini, kalau kita lihat semua sektor usaha itu bagus. Cuman kalau mau cepat dan hasil yang maksimal, saya bilang ya dijual. Memang dijual. Dijualnya ya mainnya pola coupling. Itu. Jadi buat teman-teman yang punya tanah, diusahain dijual di pola coupling dulu. Itu. Nanti kita akan bantu. Nah, makanya kita nih, posisi kita nih di sini, kita akan bantu teman-teman yang punya aset properti itu. Nanti dari perizinan, dari pemasaran, dari pembukuan, laporan pajak, keuangan dan lain-lain itu kita bantu. Termasuk juga dari penagihan juga kita bantu. Nah, setelah kita hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya itu, jadi nanti si pemilik tanah memiliki hasil yang maksimal, yang seharusnya tanahnya itu dijual mungkin 150 atau 200 juta, dia bisa mendapatkan angka yang ya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gitu. Lebih dari itu. Nah, dari sisi pembeli yang kalau beli 1 hektar itu berat, jadi karena mereka beli kaplingan, jadi ringan. Bisa beli cuma harga 20, 25 gitu. Akhirnya kedua belah pihak itu terbantu. Dan posisi kami di tengah-tengah untuk memberikan fasilitas ke teman-teman itu, ya kami juga terbantu di situ. Berarti menjadi penjembatan. Iya, menjadi menjembatani teman-teman di lapangan ya. Seperti itulah kira-kira konsepnya. Nah, yang menarik juga saya pengen tanya nih, seorang Davis Oktora, background sebelumnya ini memang benar-benar menempuh pendidikan di bidang bisnis kah, atau tidak sengaja terjun ke dunia properti ini? Kalau untuk pendidikan formal, backgroundnya
lebih ke teknik sebenarnya. Nah, teknik. Ya, Sangat bertolak belakang berarti Mas Davis. lebih ke teknik. Jadi kalau untuk bisnis sih sebenarnya lebih banyak belajar di luar aja. Ikut seminar, kemudian juga ya memang belajar langsung dari teman-teman yang udah senior gitu. Karena kayak di Bengkulu, di mana sih kita mau belajar bisnis yang formal? Benar-benar. Gitu. Mau Paling ikut di luar, seminar kan? segala macam, mungkin 1 tahun 3 kali, 6 kali mungkin hanya di Bengkulu, tapi di kota-kota besar mungkin setiap minggu ada. Iya, maksud saya yang formalnya ya, yang memang formal. benar-benar jurusan bisnis gitu. Oke. Baiklah. Kalau gitu Mas Davis, obrolannya kita tahan dulu Mas Davis. Yang pasti untuk pemirsa Opini jangan kemana-mana, Opini akan kembali lagi setelah yang berikut ini.